Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Fadilah, anggota kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam jalannya presentasi kali ini. Kelompok 3 akan membahas tema sintaksis atau tata kalimat. Adapun anggota kelompok 3 sebagai berikut. Yang pertama ada Dinda Aldiar, yang kedua ada Raihan Rizky Fadilah, yang ketiga ada Lailatul Faizah, yang keempat ada Hibatullah Hibrizi, dan yang kelima ada Aimat Zakiyah. Untuk selanjutnya masuk materi pertama. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Saya akan memaparkan masalah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan pada tahun 2009 halaman 1 yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut para ahli, yang pertama, Carney pada tahun 2007 menyatakan bahwa sintaksis adalah studies of level of language that lies between words and the meaning of uttering sentence. Artinya, sintaksis merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tentang kata dan makna ujaran dalam sebuah kalimat. Menurut Abdul Khair, sintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya, serta penyusunan sehingga menjadi satuan ujaran. Menurut Hockett, sintaksis adalah proses perangkaian kata menjadi susunan gramatikal yang membentuk ujaran. Oke, selanjutnya. Objek kajian satuan sintaksis. Objek kajian satuan sintaksis meliputi 3 hal, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat, menurut Hare pada tahun 2003. Mudahnya, frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Kemudian klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat, menurut Alwi pada tahun 2010. Contohnya telah dibahas di atas, dapat berupa pisang digoreng, rumah itu besar, bayi ibu sehat, ayam saya hitam. Boleh dibilang klausa merupakan kebalikan dari frasa. Kemudian yang terakhir ada kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan satu ide. Oke, selanjutnya. Peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama macam verba yang menjadi predikat, kemudian yang kedua subjek dan objek, dan yang ketiga bentuk verba yang dipakai. Untuk itu, perhatikan contoh berikut ini. Pertama, bentuk kalimat aktif, Ibu Gubernur Bali akan membuka pameran itu. Ketika diubah ke kalimat pasif, maka menjadi pameran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur Bali. Oke, selanjutnya. Kemudian menyangkut analisis kalimat berdasarkan peran. Bab ini mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat, dan menurut Verhaar dia mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta verba, dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini dapatlah diketahui sebuah makna yang ada pada masing-masing unsur-unsur fungsional tersebut. Oke, selanjutnya. Makna unsur pengisi subjek. Yang pertama bisa menyatakan pelaku, misalnya seorang hadis membeli 4 batang lilin, mereka sedang mengerjakan tugas-tugas. Bisa menyatakan alat,
Misalnya bus-bus itu mengangkut penumpang, truk-truk itu mengangkut penumpang. Yang ketiga menyatakan sebab, misalnya banjir besar itu sedang menghancurkan kota, perapian itu memanaskan kamar. Yang keempat menyatakan hasil, misalnya rumah-rumah murah banyak didirikan pemerintah, hotel-hotel mewah telah dibangun pengusaha. Yang kelima menyatakan tempat, misalnya pantai Kuta banyak dikunjungi oleh orang, kebunnya ditanami pohon mangga. Yang keenam menyatakan jumlah, misalnya kaki anjing itu ada 4, rumah pengusaha itu 7 buah. Oke, selanjutnya. Makna unsur pengisi predikat. Yang pertama, bisa berupa hal yang menyatakan perbuatan. Misalnya, Ria sedang belajar, gadis itu memetik bunga. Yang kedua, menyatakan keadaan. Misalnya, rambutnya hitam dan lebat, rumah itu sangat besar. Yang ketiga, menyatakan pengenal. Misalnya, orang itu pegawai kedutaan, gedung itu gedung bupati. Yang keempat, menyatakan keberadaan. Misalnya, para tamu berada di ruang depan, mereka bermukim di tepi pantai. Oke, selanjutnya. Kemungkinan makna unsur pengisi objek adalah yang pertama, menyatakan penderita. Misalnya, Tuti mencuci pakaian, Budi meletakkan pernikahannya. Yang kedua, menyatakan tempat. Misalnya, para wisatawan mengunjungi Pura Besakih. Petani itu menanami tegalanya dengan ubi-ubian. Yang ketiga, menyatakan alat. Misalnya, polisi menembakkan pistolnya, pangeran itu mengayunkan pedangnya. Oke, selanjutnya. Makna unsur pengisi pelengkap. Yang pertama, menyatakan menderita. Misalnya, mahasiswa itu belajar bahasa Indonesia, mereka bermain bola. Yang kedua, menyatakan alat. Misalnya, tentara kita yang bersenjatakan bambu runcing, anak itu berteduhkan daun pisang. Oke, selanjutnya. Makna unsur pengisi keterangan. Yang pertama, menyatakan tempat. Misalnya, Ria sedang belajar di kamar, ibu memasak di dapur. Yang kedua, menyatakan waktu. Misalnya, bapak pergi ke Bandung besok pagi, rapornya sudah diambil. Yang ketiga, menyatakan cara. Misalnya, pencuri itu lari dengan cepat, dia belajar dengan tekun. Yang keempat, menyatakan alat. Misalnya, buruh itu mengangkut beras dengan truk, Ani memotong kertas dengan gunting. Yang kelima, menyatakan sebab. Misalnya, dia tidak masuk karena sakit, dia mendapat nilai jelek karena tidak belajar. Oke, next. Analisis kategori. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Menurut Herr pada tahun 2009. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yaitu yang pertama verba atau kata kerja, yang kedua nomina atau kata benda, yang ketiga adjektiva atau kata sifat, yang keempat adverbia atau kata keterangan. Menurut Herr pada tahun 2009, kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Menurut Alwi dan kawan-kawan menyatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yaitu yang pertama verba atau kata kerja, yang kedua nomina atau kata benda, yang ketiga adjektiva atau kata sifat, yang keempat adverbia atau kata keterangan. Di samping kategori utama, terdapat juga kata tugas yang terdiri dari preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, dan partikel. Kategori sintaksis yang dibicarakan meliputi nomina dan frasa nominal, verba dan frasa verbal, adjektiva dan frasa adjektiva, adverbia dan frasa adverbial, numeralia dan frasa numeralia, pronomina dan frasa pronominal, dan yang terakhir frasa preposisional. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah struktur. Secara umum, struktur dari sintaksis ini terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, serta keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Nomina, verba, adjektiva, dan juga numeralia berkenaan dengan kategori sintaksis.
Sedangkan untuk pelaku, penderita, serta penerima itu berkenaan dengan peran sintaksis. Eksistensi struktur sintaksis terkecil itu ditopang oleh beberapa urutan kata, bentuk kata, serta intonasi dan dapat juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut dengan sebutan konjungsi. Peran ketiga alat sintaksis tersebut tidak sama antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan S kapital. Selanjutnya, ciri fungsi objek. 1. Jawaban apa atau siapa. 2. Dapat didahului oleh kata bahwa. 3. Berupa kata atau frasa benda nomina. 4. Dapat diserta kata ini atau itu. 5. Dapat disertai pewatas yang. 6. Tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. 7. Tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Selanjutnya, predikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Predikat ditandai dengan menggunakan P besar. Ciri dari predikat adalah 1. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. 2. Dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. 3. Predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. 4. Dalam kalimat susun biasa, predikat berintonasi lebih rendah. 5. Predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel lah. 6. Predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan pokok kalimat atau bagaimana pokok kalimat. Selanjutnya adalah seperti yang sudah umum diketahui, objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif pengisi predikat yang mendahulunya. Objek. Ciri fungsi objek adalah 1. Berupa nomina atau frasa nominal. 2. Berada langsung di belakang predikat verba transitif. 3. Dapat diganti enkliknya ku atau mu. 4. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan, seperti Intan membaca buku menjadi buku dibaca Intan. Selanjutnya, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu, tempat, dan sebagainya pada kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Ciri dari keterangan. 1. Umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. 2. Keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. 3. Keterangan diisi oleh adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Selanjutnya, jenis keterangan. Yang pertama adalah keterangan tempat, yang kedua adalah keterangan waktu, yang ketiga adalah keterangan alat, yang keempat adalah keterangan cara, yang kelima adalah keterangan penyerta, keenam adalah keterangan perbandingan, ketujuh adalah sebab, yang kedelapan adalah akibat, yang kesembilan adalah syarat, yang kesepuluh penggadaian, dan yang kesebelas adalah atributif. Selanjutnya,
Alat sintaksis. Alat sintaksis sendiri berfungsi untuk menunjang eksistensi struktur sintaksis terkecil. Di bawah ini adalah alat sintaksis, diantaranya sebagai berikut. Pertama adalah bentuk kata, yang kedua adalah konektor, yang ketiga adalah intonasi, dan yang keempat adalah urutan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah analisis fungsi sintaksis. Menurut Verhaar, secara sistematis, sintaksis terdiri dari 3 tataran, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Maka dari itu, analisis sintaksis dapat dilakukan pada 3 tataran tersebut, termasuk fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah fungsi dari kata penyusun dalam suatu kalimat. Kalimat adalah sebuah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen berupa klausa, partikel, penghubung, dan intonasi final. Menurut pendapat Kencono, klausa merupakan satuan gramatikal yang disusun oleh frasa atau kata yang dimiliki satu predikat. Sementara menurut Ramlan, klausa merupakan sebuah satuan gramatikal yang terdiri dari predikat disertai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan atau tidak. Jadi, syarat terbentuknya klausa adalah dengan adanya predikat. Fungsi sintaksis meliputi S, P, O, Pel, dan K. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, P umumnya diisi oleh verba, sehingga ketika ada verba pada suatu kalimat, maka secara langsung verba tersebut diasumsikan sebagai predikat. Sebuah klausa akan menjadi sebuah kalimat jika ditambah intonasi final. Misal, pada verba tidur, jika ditambah intonasi final akan menjadi kalimat seperti yang tercantum pada PowerPoint. Namun, kalimat di atas merupakan kalimat yang tidak lengkap. Untuk membentuk suatu kalimat yang lengkap, diperlukan S pada kalimat tersebut. Umumnya, S diisi oleh nomina. Nomina dalam kalimat tersebut mengisi fungsi S sehingga terbentuk kalimat seperti yang tercantum pada PowerPoint. Selanjutnya, menurut Abdul Khair, ia berpendapat jika suatu kalimat tanpa S dan P, struktur tersebut belum bisa disebut sebagai struktur sintaksis. Predikat merupakan fungsi sintaksis yang dalam bahasa Indonesia dihipotesiskan merupakan fungsi yang dominan bagi verba. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan jika P diisi oleh unsur lain, seperti nomina, numeralia adjektiva, adverbia, dan frasa proposisional. Selanjutnya, menurut pendapat Abdul Khair, unsur O wajib ada ketika unsur P dalam suatu kalimat berupa verba transitif. Menurut Alwi, verba transitif biasanya ditandai dengan hadirnya afiks tertentu, seperti sufiks kan dan i serta prefiks men. Afiks tersebut yang umumnya menjadi pembentuk verba transitif. Pada umumnya O berupa nomina atau frasa nomina. Unsur O dalam kalimat dapat disubstitusi dengan sufiksnya. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara O dan pel, yaitu unsur O akan berubah menjadi S dalam kalimat pasif, dan letak O langsung di belakang P. Menurut pendapat Alwi et al., ia menjelaskan ciri-ciri unsur pel yaitu yang pertama, berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional atau klausa. Yang kedua, berada di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika ada. Yang ketiga, tidak dapat berubah menjadi S akibat perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dan yang keempat adalah tidak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Selanjutnya, K merupakan sebuah unsur yang memiliki kebebasan letak. Kebebasan letak yang dimaksud adalah dapat terletak di awal, tengah, dan akhir kalimat. Menurut pendapat Ramlan, jika unsur K terletak di tengah kalimat, maka K tidak mungkin terletak di antara P dan O atau di antara P dan pel, karena O dan pel selalu menduduki tempat langsung di belakang P. Keterangan memiliki beberapa jenis menurut Manaf. Ada beberapa jenis keterangan, yaitu yang pertama keterangan tempat, waktu, alat, cara, penyerta, perbandingan, sebab, akibat, syarat, pengandaian, dan atributif. Selanjutnya adalah transformasi sintaksis. Transformasi merupakan kaidah yang menjelaskan proses perubahan dari struktur batin atau merupakan bentuk
representasi suatu kalimat sebelum mengalami perubahan apapun ke struktur lahir atau merupakan tampilan kalimat sebagaimana ditemukan dalam tuturan-penuturannya. Atau dapat dikatakan bahwa transformasi generatif itu merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam penambahan, pengurangan, permutasian, maupun pergantian. Yang pertama adalah transformasi penambahan. Poin A, transformasi ingkar atau negatif. Itu salah satu cara dalam transformasi penambahan dengan menambahkan kata atau frasa yang menunjukkan pengingkaran atau penegasian ke dalam kalimat dasar. Contohnya, visi berakhlak menjadi visi tidak berakhlak. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Yang kedua, transformasi tanya. Transformasi tanya dilakukan dengan penambahan kata tanya. Kata tanya yang ditambahkan dalam proses ini adalah kata tanya yang akan memberikan jawaban ya dan tidak. Kalimat tersebut menanyakan positif tidaknya sebuah kalimat berita. Oleh karena itu, kalimat tanya tersebut disebut juga kalimat tanya ya tidak. Transformasi tanya yang menghendaki jawaban ya tidak tersebut dapat dilakukan dengan penambahan kata tanya apakah dan apa. Contohnya struktur dalam Mail menyukai Mei ataukah menjadi apakah Mail menyukai Mei. Transformasi tanya juga dapat dilakukan dengan penambahan intonasi. Hal ini berlaku pada kalimat deklaratif yang merupakan kalimat dasar yang mengalami penambahan intonasi sehingga menjadi kalimat tanya. Fizi punya akhlak menjadi Fizi punya akhlak. Yang ketiga, transformasi perintah. Penambahan intonasi dalam proses transformasi untuk membentuk kalimat transformasi perintah. Contoh struktur dalamnya, seluruh siswa mengikuti upacara, menjadi seluruh siswa mengikuti upacara. Selanjutnya, 4. Transformasi seru. Transformasi penambahan dengan kata seru dapat diartikan dengan mentransformasikan kalimat tunggal dengan menambahkan kata-kata seru pada kalimat dasar. Contoh struktur dalamnya, Upin dan Ipin masih TK. Struktur luar, ya ampun, Upin dan Ipin masih TK. Selanjutnya, transformasi pengurangan atau penghilangan. Transformasi pengurangan atau penghilangan adalah pengurangan atau penghilangan pemadu-pemadu yang terdapat pada kalimat dasar. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa transformasi dengan penghilangan dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa pemadu atau frasa dalam kalimat. Transformasi perintah atau imperatif. Transformasi penghilang dengan cara perintah dilakukan untuk memberi perintah kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perintah biasanya ditujukan kepada orang kedua di dalam percakapan maupun tulisan. Contoh, struktur dalamnya kamu pulang menjadi pulang. Selanjutnya, pelepasan atau penghilangan umum. Pelepasan atau penghilangan umum adalah pelepasan atau penghilangan pemadu secara umum. Dalam tindak komunikasi seringkali terjadi penghilangan pemadu atau konstituen kalimat tertentu yang dapat ditafsirkan pengertiannya dengan baik oleh pemakai bahasa itu. Contoh, struktur dalamnya ayah sedang makan menjadi ayah sedang makan. Selanjutnya, transformasi penggantian. Transformasi penggantian ialah proses transformasi yang menggantikan pemadu-pemadu atau seluruh kalimat dengan pemadu-pemadu baru atau frasa-frasa baru. Transformasi penggantian dapat dilakukan dengan menggunakan kata ganti yang selanjutnya disebut transformasi pronominal. Contohnya, struktur dalamnya itu Budi pergi ke pasar, menjadi dia pergi ke pasar. Selanjutnya, transformasi pemendekan. Transformasi pemendekan adalah proses pemendekan pemadu-pemadu pada kalimat dasar. Transformasi pemendekan dapat dilakukan dengan memendekkan kamu menjadi mu, aku menjadi ku, dia menjadinya. Contoh, struktur dalamnya aku mencintai kamu menjadi aku mencintaimu.
Selanjutnya, transformasi permutasi. Transformasi permutasi diartikan sebagai permutasi atau pemindahan yang bertujuan untuk pemokusan atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat. Pemindahan atau permutasi pada bentuk tulisan memang biasanya dipakai, akan tetapi dalam bentuk tulisan disertai juga dengan perubahan intonasi. Contoh, struktur dalamnya itu si Upin tidak tumbuh-tumbuh, menjadi tidak tumbuh-tumbuh si Upin. Sekian, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri untuk sajian materinya. Kita telah tiba di penghujung presentasi kali ini. Saya, selaku moderator, mewakili seluruh anggota kelompok 3, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam materi presentasi kami. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.